Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 2017 mendatang, sejumlah partai politik mulai disibukkan dengan pencarian sosok nama untuk diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bukan hanya sosok baru, beberapa tokoh yang cukup dikenal di masyarakat menjadi andalan partai politik untuk bertanding di ajang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sosok serta nama yang diusung tersebut tentu memiliki kriteria yang sesuai bagi partai politik pendukung. Tidak hanya berasal dari parpol, sejumlah calon gubernur DKI juga mencoba peruntungan untuk maju dari perseorangan. Potensi berkoalisinya sejumlah partai politik bahkan menambah keriuhan proses pengusungan calon gubernur. Hingga kini, beberapa partai politik masih disibukkan dengan penentuan siapa calon terbaik dari partainya. Namun bukan tidak mungkin, sejumlah nama yang sedianya menempuh jalur independen kini kembali merapat ke pangkuan partai politik. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga 90 menit ke depan. Partai Golkar memang bukan partai sembarang partai. Hasil Munaslup tidak hanya menimbulkan isu reshuffle, tapi juga mengubah peta pertarungan Pilkada DKI. Dukungan Golkar kepada Ahok akan mengubah pilihan-pilihan partai politik di luar partai Golkar. Apakah partai Golkar yang merupakan gudang daripada tokoh mau mendukung Ahok secara independen? Lalu siapa pula yang akan didukung oleh partai-partai lain, termasuk PDI Perjuangan yang merupakan partai dengan kursi terbesar atau partai satu-satunya di DKI yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi. Kita akan lihat, itulah diskusi kita malam hari ini. Pilkada DKI, parpol usung siapa? Di studio sudah hadir bersama kita Bang Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam Bung Latif. Ya. Kemudian ada Pak Sarif, Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur dari Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Selamat malam. Selamat malam. Ya, di sebelah kiri kita ada Bang Yoris Raweyai, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Dan ada Pak Putu Arta. Selamat malam. Teman Ahok. Teman kita semua. Dan seperti biasa, sidang istimewa kita akan dipimpin oleh Cepopo. Baik, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, malam ini kita akan mengadakan sidang istimewa dengan tema Pilkada DKI Parpol usung siapa? Parpol usung siapa? Ya. Mangga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Cepopong buka sidang istimewa ini. Sok, mangga. Iya. Nah, tata tertibnya istimewa, Iya. kan? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang pisan. Boleh bicara apapun tapi tidak keluar dari Tema kita. tema tadi. Kemudian, motong pembicaraan orang boleh? Boleh, Karena biar seru. istimewa. Asal tentu tidak benturan. Iya, mangga. Terima kasih Cepopong. Saya langsung ke Bang Yoris. Sudah bulat Partai Golkar akan mendukung Ahok? Saya pikir bahwa Golkar ini baru selesai Munaslup. Ya. Tentu proses penyusunan kepengurusan juga belum selesai. Insya Allah minggu depan. Tetapi sebelum itu dan pada masa-masa tertentu secara informal sudah dibicarakan tentang bagaimana kita melihat peta politik pada 2017. Seperti kita pahami bahwa ada 97 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, Ya. baik itu kabupaten, kota maupun gubernur. Nah, proses ini juga menjadi kepentingan bagi Golkar. Nah, jadi sebelum Munaslup itu berjalan, sudah ada komunikasi yang kita bangun dan pasca Munaslup hari Sabtu yang lalu, Ketua Umum Golkar Setia Novanto sudah ketemu dan makan siang bersama Pak Ahok di salah satu tempat untuk lebih
intens melakukan komunikasi yang insya Allah nanti pada setelah Lebaran mungkin kita lakukan Rapimnas pertama, Ya. pengurusan yang baru, dan di situ akan mengeluarkan pernyataan politik. Dan hampir pasti ada 2 pernyataan politik yang akan disampaikan pada Rapimnas pertama. Pertama adalah mengusung Presiden Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 yang akan datang. Dan yang kedua adalah mengusung Ahok untuk gubernur DKI pada 2017 nanti. Oke. Mengusung di sini artinya ikut dengan Mengusung Hanura dan Nasdem atau mengajak dia masuk? Kita begini, Golkar itu punya pilihan tersendiri dan memiliki strategi dengan berbagai macam kajian yang kita sudah lakukan selama ini, dan kita merasa bahwa yang mampu untuk memimpin DKI ke depan 5 tahun ke depan dengan segala program yang beliau sudah lakukan dengan terobosan positif dalam membangun Jakarta ini masih perlu untuk mendapat dukungan politik tentunya dari partai-partai politik dan dukungan masyarakat. Untuk itu Golkar menyatakan mengusung untuk Ahok pada 2017 yang akan datang. Oke, kalau kita lihat 2012, Golkar juga seperti tidak serius mendukung calon untuk pertarungan di DKI. Terbukti akhirnya waktu itu nomor 4 atau nomor 5 kalau nggak salah, Alex Nurdin. Lalu kemudian 2014 untuk Pilpres juga tidak punya calon langsung. Padahal sebagai gudangnya kader-kader yang terbaik. Ya, itu pengalaman masa lalu yang harus kita sadar, kemudian kita coba introspeksi diri, kemudian kita membangun Golkar ke depan yang lebih baik. Itulah yang menghasilkan Munaslup kemarin. Ya. Dan sebelum itu kan kita bisa lihat persoalan Golkar ada perbedaan, dan Cepopong sendiri pimpinan sidang yang terhormat pun ikut terlibat di dalam. Kita lihat sampai ada dualisme, tetapi kita bisa selesaikan dengan baik. Dan pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada pembukaan itu secara eksplisit beliau katakan bahwa Golkar adalah sosok guru politik dan bagi bangsa Indonesia. Ya Pak Hanta ya, waktu itu ada hadir di sana. Dan untuk pertama kalinya Presiden berpidato di acara partai politik, beliau mengikuti dari awal sampai dengan doa terakhir, dan berpidato di situ 20 menit dengan memakai slide di belakang. Seperti memberikan briefing terhadap kabinetnya. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan. Setelah kita membangun komunikasi bersama-sama dengan beliau pasca Munas Bali dan Munas Ancol, dan terjadi rekonsiliasi, dan Pak Hanta Yuda ikut secara intensif dari awal sampai dengan terakhir. Jadi Golkar memiliki strategi tersendiri, dan kita melihat bahwa baik itu Jokowi maupun Ahok ini sudah mencoba untuk mengimplementasikan visi Golkar 2045 sebagai negara kesejahteraan dalam rangka kita menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Dan itu kita membuat perencanaan, dan Putu pun pahami itu karena mengikuti dalam proses itu. 3 tahun kita menggodok, kemudian kita sosialisasikan di 8 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan itu menjadi pegangan kita. Dan sama dengan program Nawacita yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui PDIP yang ke depan. Baik, oke. Saya ke Bang Riko, senyum-senyum terus. Kalau sudah Golkar ke sana, ada kemungkinan juga merapat dengan Partai Golkar atau punya calon sendiri? Bung Latif, Cepopong, dan seluruh rekan-rekan di sini. Kami mengucapkan selamat kepada Partai Golkar yang baru menyelesaikan Munaslup, dan selamat datang Bang Yoris di partai pendukung pemerintah. Jadi tadi duduknya sebenarnya kurang tepat ini. Harusnya Bang Yoris di sini kita soalnya sama-sama mendukung pemerintah. Bung Hanta yang harusnya di sana. Karena Bung Hanta selalu mencari siapa yang bisa menyaingi Pak Ahok, kan begitu. Nah, ini kita bersyukur Golkar sudah menyelesaikan semua tahapannya, dan tentunya Golkar mempunyai sikap seperti itu. Nah, dari pengalaman yang sudah berjalan selama sekian lama ini, Bung Latif, Cepopong, dan kita semua, PDI Perjuangan itu tidak pernah terburu-buru dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Karena begini, proses ini sendiri kan masih cukup panjang ya. Kalau kita melihat sampai Februari tahun depan, ini tentu masih ada 8 bulan, kurang lebih 8 bulan lagi. Nah, tahapan KPU sendiri, ini ada Pak Putu Arte di sini,
sebenarnya dari DPR saja belum selesai untuk revisi perubahan revisi undang. Tapi kita doakan dalam akhir bulan ini sudah selesai. Nah, jadi dari situ nanti tahapan-tahapan itu kita melihat. Nah, kalau kita di kami sendiri, proses ini kan sedang berjalan. Artinya mulai dari proses psikotes, wawancara. Bahkan saya kemarin sendiri untuk rekan kita dari Gerindra, saya mewawancarai Bung Sandiaga Uno. Artinya kami sungguh-sungguh dalam melihat hal ini. Nah, kedua, proses survei pun sekarang sedang berjalan. Tapi bukan hanya survei saja, Bung Latif. Kami juga meminta kepada kader-kader kami yang ada sampai di tingkat RT RW, karena banyak dari kader kami kebetulan menjadi ketua RT dan ketua RW, Bung Hanta. Nah, kami juga meminta secara objektif dari mereka, bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Nah, ini belum final, Bung Latif, Popong, ini belum final. Ada memang kontra, ada yang menginginkan Pak Ahok, ada yang sangat menginginkan tidak Pak Ahok. Nah, ini jelas, tapi persentase kami belum menemukannya. Nah, ini yang tentu sekarang sedang kita godok. Dan juga kita melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat Jakarta, tipe pemimpin seperti apa. Nah, jangan lupa, pada tahun 2012 kita melihat sendiri kan Bung Hanta, bahwa kalau berdasarkan survei tidak mungkin kita menjagokan atau mengusung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tidak mungkin ya dari sudut itu. Nah, tetapi pada kenyataannya, pada perjalanannya, bahkan sampai 2 minggu sebelum hari H sendiri, kita masih tertinggal jauh dalam hal persentase hasil survei. Saya tidak ingin berpolemik mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya. Tidak, ini menjadi salah satu juga bahan. Tetapi untuk menentukan siapa yang cocok memimpin Jakarta ini tentu memerlukan waktu. Tidak bisa kita misalnya karena ini arah anginnya seperti ini, kita ikut seperti itu. Tapi bukan berarti juga politik tidak dinamis. Karena kalau saya melihat dari arahan dari Bung Hanta, begitu juga di sosial media, di media sosial, menginginkan sepertinya calon petahana ini ingin kembali ke partai politik. Mohon maaf, Bung Putu Arta, Anda dari KPU dulu kan, bahwa ternyata partai dibutuhkan juga. Karena artinya paling tidak Bung Eriko sudah paham bahwa Ahok juga diminati sama PDIP. Itu yang saya mau katakan bahwa ternyata dalam tanda quote and quote, ternyata Pak Ahok memerlukan juga partai politik. Kalau melihat ini artinya bahwa kenyataan yang ada nanti di dalam jalannya pemerintahan memang dibutuhkan partai politik, terutama dalam legislatif seperti itu. Saya rasa begitu, Bung Latif. Jadi sampai sekarang masih kita tunggu proses yang kemarin. Apa istilahnya prosesnya itu? Konvensi atau penjaringan? Ini proses penjaringan dan tentunya ini akan kita bahas. Sampai sekarang belum final. Ini sedang disusun. Kan hasil dari Ahok dia ikut dalam proses ini apa tidak? Udah nggak ikut. Beliau kan tidak mendaftar. Ya, cuma kalau bila nanti masih ada proses panjang, tiba-tiba ujuk-ujuk dia naik. Hak prerogatif itu tetap di tangan Bang Yoris. Sebenarnya Pak Putu Arta kan sudah pengalaman, makanya sekarang di teman Ahok kan. Tapi nanti kalau mungkin masuk juga partai politik kan boleh saja. Dinamis. Nah, artinya bahwa tahapan ini kan dijalankan. Kalau di kita kan ada di DPC, DPD pendaftarannya, tapi ada juga di DPP. Nah, ada juga nanti hasil keputusan rapat itu yang tertinggi, keputusan rapat DPP tetap yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Jadi segala hal masih mungkin. Saya cuma tanya aja, saya khawatir begini. Dia tidak masuk ke penjaringan umpama sampai dengan proses. Kan sayang juga kepada kader-kader atau tokoh-tokoh yang lain. Pada difinalisasi tiba-tiba muncul nama Ahok. Padahal yang lain sudah ikut berproses. Ini bisa menimbulkan DPP belum, Bang? Proses di DPP. Ini baru di DKI mungkin ya, baru DKI ya. Baik. Oke, itu Popong dulu. Saya nggak mau terlalu mencampuri itu kan. Ini udah merasa satu partai sih, udah satu koalisi. Iya, Cik. Mangga, ya kan. Cepopong duduk di sini memang tidak mengatasnamakan Golkar. Makanya baju Nowen koneng ya. Tapi Cepopong teh lebih dari 50 tahun atuh. Ya, di Golkar teh dari tahun 64. Makanya Cepopong sudah bisa sangat ngerti ruh Golkar itu seperti apa. Tidak akan kan si Golkar ini mengatakan A atau B kalau belum diperhitungkan secara cermat. Tara sembarangan loh. Iya. Kan? Jadi pasti kan sudah matang gitu. Terus, sebelum istirahat
Cepopong ada yang enak hati. Sama ini yang pangkasepna tadi bilang ujug-ujug geus jadi orang Sunda ayo ini merah gitu.